Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama adalah i'tikaf di masjid, yang kedua adalah kita niatkan menunggu sholat, yang ketiga juga kita meniatkan menghadiri majlis ilmu, dan kita niatkan menghadiri majlis zikir. Semua niat-niat itu kalau kita niatkan sekaligus, maka kita akan dapat pahala dikalikan 4 niat dalam satu waktu dapat 4 kali pahalanya. Ibaratkan seorang yang punya kebun dia, innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat, berdasarkan niat. Kalau niatnya cuma satu saja, ya udah pahalanya cuma satu. Tapi dalam setiap amalan itu, setiap waktu dia berbuat ada lebih daripada satu niatnya, maka itu semua lipat gandakan pahalanya insyaallah taala. Pertama adalah kami berasal dari PD. Kami dari Putra PD Jaya ya. Dari Lumputu kalau pernah dengar di PD ya. Kemudian kami lanjutkan sekolah ke Banda Aceh oleh Selama Bangsa. Kemudian dari sana kami berangkat ke Mesir mengambil S1. Kemudian selanjutnya tamat S1 lanjut S2 di Al-Azhar. Kemudian alhamdulillah kami pulang, setelah itu balik lagi dapat beasiswa melanjutkan S3, alhamdulillah rabbil alamin, sampai selesai S3 di Al-Azhar Kairo Mesir, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang ingin kami sampaikan pada malam ini malam Jumat. Biasanya kita membaca, ada di antara kita yang membaca surat Yasin. Kita ingin sedikit belajar daripada surat Yasin. Ada kisah yang Allah sebutkan dalam surat Yasin, yang kisah itu sudah kita hafal, kita baca, tetapi pelajaran penting kadang belum kita ambil dari kisah tersebut. Kita dapatkan banyak kisah dalam Al-Quran. Allah sebutkan kisah itu untuk apa? Kisah itu adalah untuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita hari ini. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, firman Allah, berikanlah perumpamaan kisah terhadap penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung. Idh arsalna ilaihim itsnain, pada saat kami utus kepada orang kampung tersebut, orang negeri tersebut, itsnain, 2 orang rasul. Fakadzabuhuma, tetapi orang negeri tersebut fakadzabuhuma, mereka mendustakan kedua orang rasul itu. Allah mengisahkan pada kita ada sebuah negeri, sebuah kampung, diutus oleh Allah 2 orang rasul sekaligus dalam satu waktu. 2 orang rasul. Kalau di Mekah cuma 1 orang Nabi Muhammad diutus, tapi negeri ini itu 2 orang rasul sekaligus diutus oleh Allah. Gak main-main. Tapi apa kejadiannya? Fakadzabuhuma, kedua-duanya gak diakui, gak dipercaya sama orang kampung itu, gak diimani oleh orang penduduk negeri itu. Di mana letak negeri yang Allah utuskan 2 rasul ini yang mereka semua mendustakan rasul itu? Kita juga tidak tahu di mana. Allah tidak menceritakan di mananya, dan Allah tidak cerita siapa nama rasul-rasul itu. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran ada berapa orang jumlah rasul banyak dalam Al-Quran, tetapi yang disebutkan oleh Allah secara namanya 25, yang tidak disebutkan namanya di antara yang tidak disebutkan namanya 2 rasul ini, siapa nama mereka? Tidak tahu kita. Rasul itu banyak, tidak ketahuan berapa jumlahnya, hanya Allah yang tahu berapa jumlah rasul dan nabi itu. Karena Allah sebutkan minhum man qasasnahu 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaika. Di antara mereka ada yang kami sampaikan ceritanya kepadamu wahai Muhammad, ada yang tidak kami sampaikan.
Jadi ada yang tidak Allah ceritakan pada Nabi Muhammad Rasul-Rasul itu. Berapa jumlah Rasul yang diceritakan? Kita tahu ada dalam Al-Quran. Berapa jumlah Rasul yang tidak diceritakan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, kita lihat fakadzzabuhuma, kedua-dua Rasul ini didustakan oleh penduduk negeri ini. Kemudian Allah sampaikan kepada kita, fa'azzazna bitsalitsin, ya, faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian kami perkuat lagi, berarti dua orang masih nggak kuat, masih mampu didustakan, mental dua orang ini. Fa'azzazna bitsalitsin, kami perkuat Rasul yang dua orang ini dengan orang yang ketiga. Fa'azzazna bitsalitsin, faqalu inna ilaikum lamursalun. Jadi ketiga-tiga Rasul ini sama-sama mengatakan kami ini Rasul Allah kepada kalian, jangan kalian mendustakan, kami ini semua adalah Rasul Allah. Apa kata penduduk negeri itu? Ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mana ada, kalian ini adalah orang-orang biasa aja seperti kami, nggak ada, Tuhan tuh nggak ada mengirim apa-apa. Kalian adalah in antum illa takdzibun, kalian ini pembohong, hoax. Nabi, Rasul yang mereka membawa risalah Allah justru dituduh sebagai pembohong. Kebenaran itu tidak sampai pada seseorang, tuduh bahwa orang itu sedang berbohong, menyebarkan hoax, berita-berita bohong, ya. Maka dianggap bahwa Rasul itu datang membawa berita bahwa mereka adalah diutus oleh Allah. Enggak, karena ini pendusta, pembohong. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama sekali kita belajar dari pelajaran daripada sedikit daripada yang sudah kita bacakan firman Allah ini, sesungguhnya perubahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat itu pada saat mereka terbuka pada sesuatu hal yang baik dan baru. Rasul dan Nabi ini diutuskan membawa kebenaran, membawa kebaikan yang belum pernah mereka tahu. Maka jangan mudah menuduh sesuatu yang baik yang baru datang kepada kita itu seakan-akan adalah sebuah kedustaan, kebohongan. Jangan langsung begitu. Kita akan mudah berubah, pikiran kita akan berubah, ilmu kita akan dapatkan pada saat kita siap menerima kebenaran yang datang walaupun belum pernah kita tahu. Jangan mudah mendustakan, menuduh bohong pada orang lain, jangan. Mereka tidak mau untuk percaya bahwa ini adalah Rasul diutus oleh Allah. Ketiga-tiganya enggak mereka percaya, walaupun sudah diperkuat dengan orang yang ketiga, mereka tetap tidak dipercaya. Qalu inna tatayyarna bikum, kami ini justru dapat sial gara-gara kalian. Ya, dituduh lagi. Ya. Kami ini sial gara-gara kalian para Rasul ini. Kalian bertiga ini selama ini enggak ada orang seperti kalian di kampung kami. Tiba-tiba udah ada orang seperti kalian. Kami ini dapat sial gara-gara kalian. Nah, dapat tuduhan yang kedua lagi. Penyebab sial, penyebab daripada hasil panen mereka sudah nggak bagus lagi. Kemudian hasil daripada peternakan mereka sudah nggak menghasilkan lagi. Maka dituduhlah siapa? Nih, kami sial gara-gara kalian bertiga ini selama ini rupanya. Qalu ta'irukum ma'akum a'idzukikum bal antum qaumun musrifun. Qalu ta'irukum ma'akum, para Rasul mengatakan bahwa bukan kami yang bikin kalian sial, bukan, tetapi kalian sendiri nggak mau mendengar ketika diperingatkan, makanya kalian sial dalam hidup kalian. Bukan kami yang bikin sial, kata para Rasul. Mereka membela diri. Jadi terjadilah bantah membantah antara para Rasul dengan kaumnya yang mereka nggak mau menerima kebenaran para Rasul. Nah, lalu kemudian waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'un mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi penduduk negeri itu, penduduk kota itu udah nggak mau percaya dengan Rasul. Padahal 3 orang Rasul sudah berdakwah habis-habisan, mengajak kepada kebenaran. Lalu Allah kisahkan begini, waja'a min aqsal madinati rajulun, maka datanglah dari daerah perkampungan yang jauh, ya, dari pinggiran kota. Aqsal Madinah, Aqsal Madinah itu maksudnya pinggiran kota. Kalau tadi ini kejadiannya di tengah kota, ya, Rasul itu diutus ke negeri itu 3 orang. Penduduk negeri itu nggak mau menerima dakwah Rasul itu.
Allah ceritakan bahwa wajah min aqsal Madinah, datanglah seorang laki-laki, rajulun, tanpa pakai alif lam, bentuk dianya adalah nakirah, tandanya laki-laki yang tak ketahuan siapa dia. Tapi laki-laki, tapi siapa namanya, kemudian asal usulnya dari mana, siapa dia itu tak ketahuan. Dia datang dari pinggiran kota. Yas'a, dalam kondisi bergegas dan susah payah. Dia merasa gundah gulana. Susah dia. Kenapa? Susah mendengar kondisi orang di kota yang tak mau menerima dakwah para rasul yang 3 orang itu. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikuti rasul itu. Ikuti rasul itu. Ikuti para rasul. Sekarang kita lihat, datang seorang laki-laki bukan dari tengah kota, tapi dari kampung jauh sana, pinggiran ya. Orang pinggiran. Apa namanya? Bukan penduduk negeri itu, bukan penduduk kota itu. Orang biasa, tidak ketahuan pun siapa dia. Tapi yang Allah rekam dalam Al-Quran bukan nama dia. Yang Allah rekam adalah perkataan dia. Apa kata laki-laki ini? Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan Allah rekam dia kesusah payahan dan juga gundah gulana dia ketika mengetahui ada kaumnya yang tak mau menerima kebenaran. Susah hidupnya, susah dia. Dia akhirnya ikut pergi ke negeri ini, ke tengah kota untuk ajak, membantu Rasul untuk supaya kaum Rasul ini menerima dakwah Nabi, dakwah para Rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian orang yang dalam berdakwah enggak minta upah, enggak minta jernih. Dia ketika mengajak kepada kebenaran enggak minta apa-apa, enggak minta dari kalian apa-apa, enggak mensyaratkan apa-apa. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, mereka itu orang dapat petunjuk yang seperti itu. Yang itu orang benar, enggak cari untung, enggak cari apa-apa daripada apa yang dia ajak itu, enggak cari apa-apa. Insya Allah mereka mendapat petunjuk. Gitu cara lihat orang ini orang benaran atau orang ngajak apaan ini. Kalau ada minta sesuatu di belakang dari apa yang dia ajak, nah ini mungkin boleh saja kita curiga. Tapi kalau dia nggak minta apa-apa dari ajakan dia itu, wahum muhtadun, ini orang dapat petunjuk, boleh diikuti. Ini logika laki-laki ini dijelaskan kepada orang kota itu yang nggak mau menerima dakwah Rasul. Dia masuk dalam Al-Quran walau nggak ketahuan siapa namanya. Direkam dalam Al-Quran perbuatan dia dan perkataannya. Maka sekarang mari belajar dalam kehidupan kita dari kisah ini apa. Kalau ada sebuah kemungkaran di kampung kita, yang lebih berhak untuk ngomong siapa? Pak Kecil, bagus. Kemudian siapa? Pak Imam. Kalau Pak Imam diam, maka kita semua diam. Pak Imam lah yang punya hak. Pak Imam lah yang punya hak. Kalau mereka Pak Imam saja nggak mau mereka dengar, Pak Kecil saja nggak mau mereka dengar, apalah saya ini orang pinggiran, ya kan? Lebih lagi nggak usah ngomong, betul? Berantem kalau ngomong. Nah, kalau saya ngomong mereka ajak berantem nanti, habis saya. Betul? Betul. Kita hari ini berpikir demikian. Jadi kenapa juga kisah ini kita baca setiap hari? Kalau pikiran kita masih seperti itu. Kita baca kisah ini setiap hari, tiap malam Jumat. Tetapi pikiran kita masih seperti itu tadi. Maka kalau seandainya laki-laki ini ngomong, katakan bahwa 3 rasul itu saja nggak mau mereka percaya, apalagi ente, nggak ketahuan orang kampung, ngapain ngomong di sini? Siapa kamu ngomong di sini? Kami ini semua nggak percaya 3 rasul itu. Datang laki-laki yang nggak ketahuan siapa namanya, masih tetap mengajak, wahai kaumku, ikuti mereka ini, mereka benar. Siapa ente? Ini 3 rasul aja nggak mau mereka dengar, apalagi ente, apalagi kamu. Walaupun rasul ini nggak mereka dengar, aku tidak akan tinggal diam, aku akan ngomong. Selama aku masih bisa bicara, mengajak kaumku, walau kapasitasku bukan siapa-siapa, orang pinggiran, aku tetap akan mengajak. Padahal 3 rasul itu sudah nggak mempan, apalagi kamu. Walaupun saya nggak ketahuan siapa saya,
Walau saya orang kampung di sini nggak ketahuan siapa saya di sini, kalau ada sebuah kemungkaran saya nggak akan tinggal diam. Walau mereka nggak mau dengan Pak Imam, mereka nggak mau dengan Pak Kecil, saya akan tetap ngomong. Belajar dari kisah, belajar untuk memperbaiki kita hari-hari. Maka tugas amal ma'ruf nahi munkar. Kalau selama ini kita berpikir bahwa tugas amal ma'ruf nahi munkar kan ada kapasitas masing-masing, itu kan ada WH-nya, itu ada polisinya, sudah ada Pak Kecilnya, udah ada Pak Imamnya. Kalau Pak Imam saja nggak mau, apa lagi kita? Salah total. Makanya Nabi sebutkan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa di antara kalian, personal nih, bukan rame-rame, personal. Siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Dia yang melihat itu, dia ubah dengan tangannya. Enggak ada bilang sana sini, enggak. Dia yang ubah dengan tangannya, langsung. Kalau nggak sanggup dengan tangan, nggak mampu dengan tangan, mulut saya akan ngomong. Ini tidak benar. Jangan suka main game di sini, jangan main judi di sini kalian. Ini kampung Karanganyar. Walaupun saya bukan Pak Kecil, tapi itu saya orang kampung sini. Jangan buat sial kami gara-gara kalian. Bapak siapa? Saya orang kampung sini. Pak Kecil, bukan. Saya orang kampung sini. Memangnya saya nggak ada boleh ngomong. Sesungguhnya kemungkaran sering ada di kampung kita karena kita memilih diam semuanya. Orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat mungkar, itu sebenarnya penakut. Ibaratkan pencuri, pencuri itu bukan pemberani, penakut. Dia bersembunyi daripada kejahatannya. Kalau tak ketahuan berani dia curi. Kalau orang sudah diam, sudah tidur, semuanya sudah lelah, baru dia memulai. Tapi kalau ada yang berdehem saja, lari dia. Berdehem saja, ketahuan ada yang masih jaga ya. Ada yang masih jaga, tak terjadi kejahatan itu, lari kejahatan itu. Maka kejahatan itu tidak kuat. Jadi jangan pikir bahwa udah orang jahat lebih banyak daripada orang baik sekarang. Kejahatan lebih kuat di tempat di kampung kita. Enggak. Kejahatan kapanpun dimanapun dia tidak kuat, lemah. Tapi dia kuat gara-gara kita sama-sama mendiamkan dia. Berdehem saja. Dan saja setiap kita satu-satu udah lari sendiri kan. Bayangkan anak-anak muda kita suka main, misalkan bukan anak muda, orang tua juga ada. Tapi di kampung saya sana, di kampung Karanganyar nggak ada, di sini beda lah kampung saya di kampung sini kan. Dipilih dengan di sini. Ada yang main judi online itu, game online yang judi-judi itu, ya orang tua main, anak muda juga main. Kalau setiap orang lewat mengatakan, apa sudah tua masih main itu? Pertama dia lihat dulu. Nanti datang lagi yang lain, udah tua, ada putih rambut, masih juga nggak tahu diri. Nah, ada 3 orang tiap hari ngomong begitu, gimana? Malu dia. Kejahatannya akan hilang. Ini pun rasa malu itu muncul. Kenapa? Ada orang yang peduli, ada orang yang berdehem. Nggak jadi dia berbuat. Kalaupun dia berbuat harus masuk ke kamar dia sendiri di rumahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Artinya dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya langsung. Ya. Kalau anak-anak ambil langsung, karena dia punya kemampuan di situ, punya kapasitas, pakai tenaga, keluarganya sendiri. Fa'illam yastati, kalau nggak mungkin pakai tenaga. Ini bukan keluarga saya, tapi saya nasihati dengan baik. Nasihati dengan baik. Pakai mulut, saya nggak tinggal diam, saya akan ngomong. Kita merasa resah nggak kalau orang mau ngomongin kita? Resah nggak? Resah nggak? Kita diomongin sama orang, udah itu mulut ini luar biasa kekuatannya. Makanya kata Nabi, falyughayyirhu bi lisanihi, ubah kemungkaran itu dengan mulut kalian. Fa in lam yastati'. Kalaupun nggak sanggup juga, fabi qalbi, maka dengan hati. Bagaimana dengan hati? Yaitu hati mananya kita tidak ridho dengan perbuatan itu, kita benci dengan perbuatan itu, dengan kemungkaran itu. Kemudian kita tidak mendekat dengan kemungkaran, jauhi diri kita. Jangan coba-coba mendekat dengan kemungkaran. Kalau nggak sanggup mengubah, selamatkan diri. Wadzalika adhaful iman, kata Nabi. Tapi orang yang hanya mampu membenci dan menjauhi dirinya, itu berarti orang yang imannya lemah.
Imannya impotensi. Impotensi itu lemah artinya. Bahasa Inggrisnya bukan bahasa Aceh itu. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi antara kuatnya iman kita bersama dalam sebuah kampung, ada kemungkaran, yuk sama-sama kita ubah. Pak kecil berfungsi, Teguh Imam berfungsi, yang lain di bawah juga berfungsi. Tapi Teguh kecil itu akan bilang, ya kalau saya sendiri ngomong kan nggak bisa juga, rakyat yang lain diam, gimana saya? Akhirnya begitu. Kemungkaran itu nggak terubah-ubah dalam kampung kita karena saling kita menyalahkan atau yang saya sendiri. Padahal kalau sama-sama bertindak, kemungkaran itu akan lari dengan sendirinya. Ada yang bawa sapu-sapu ke kampung kita, macam-macam buat masuk kemari, semuanya pilih diam saja. Kalau ada yang mau bertindak, ya dia sendiri yang bertindak, yang lain diam. Nggak bisa. Yang korban itu yang berbuat baik, karena yang lain diam. Saudara yang dimuliakan Allah, tanggung jawab kita bersama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Oh, misalkan nggak ada satu orang pun yang mau melakukannya, saya yang sendiri yang sadar, saya masih punya kewajiban. Walau sendiri saya ngomong semampu saya. Sebagaimana kisah dalam surat Yasin. Seluruh penduduk kota itu nggak mau dengar, ya udah. Dia sendiri yang sadar tentang itu, dia tetap akan ngomong, dia ajak kaumnya. Sehingga Allah rekam kisah laki-laki ini dalam Al-Quran. Yang Ustaz ceritakan tadi itu di negeri mana ini? Habis itu apa bedanya Nabi sama Rasul? Baik. Yang Ustaz ceritakan tadi itu di negeri mana? Kita kan mau tahu juga di negeri mana, ya. Bagus. Ya. Kita mau tahu yang nggak diceritakan. Yang diceritakan sudah tahu? Sudah tahu kan? Nah, sekarang yang nggak diceritakan adalah apa? Di negeri mana itu kejadiannya Ustaz? Allah nggak kasih tahu sama kita di negeri mana. Berarti wallahu a'lam. Bagus, dalam Al-Quran banyak kisah kita nggak tahu di mana, dan sosok disembunyikan kadang-kadang oleh Allah siapa orangnya. Sehingga para ulama tafsir menjelaskan kenapa demikian. Karena Al-Quran dalam menceritakan, Allah dalam menceritakan kisah pada kita itu ada prioritasnya. Prioritasnya ini bukan cerita nama, bukan cerita kampung. Gak cerita kampungnya di mana, tapi adalah amalan dan kejadian mereka apa. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi kemudian sama orang lain dengan kasus yang sama. Jangan sampai kalian tinggal di sebuah negeri, ada kebenaran yang datang, kalian gak saling bela-membela. Ada satu orang, tidak ada satu orang pun yang mau ngomong. Jangan sampai kampung ini semua diam, ada satu orang yang ngomong, itu diangkat oleh Allah. Ini model kampung yang masih, walaupun demikian masih ada satu laki-laki yang ketahuan namanya siapa, tapi tetap dia merasa risih, resah terhadap kondisi kampungnya yang orang banyak berbuat maksiat di situ, dan yang lain semua tinggal diam. Itu pelajaran penting. Masalah kampungnya di mana, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi intinya kejadian itu disuruh Allah ambil pelajaran dari itu. Ya, nggak ketahuan kampungnya di mana, tapi ketahuan kejadiannya. Itu yang Allah ceritakan. Itu prioritasnya. Yang kedua, apa beda Nabi dengan Rasul? Para ulama tauhid mengatakan bahwa ada yang mengatakan beda antara Nabi dengan Rasul, ada yang mengatakan sama saja Nabi dengan Rasul. Tapi pendapat yang kuat di kalangan ulama tauhid itu apa? Bahwa Nabi dan Rasul berbeda. Bahwa seorang Rasul itu membawakan syariat baru dan diwahyukan syariat-syariat yang baru. Sedangkan seorang Nabi diwahyukan kepada mereka, tapi bukan syariat baru. Nabi Ibrahim Rasul, Nabi Nuh Rasul. Ada syariat pada masa Nabi Nuh berbeda dengan syariat masa Nabi Ibrahim. Kemudian datang Nabi Musa, seorang Rasul juga, maka syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Kemudian datang Nabi Isa, seorang Rasul juga, beda syariat yang ada pada Nabi Musa dengan syariat pada masa Nabi Isa. Nabi Muhammad seorang Rasul, bawa syariat baru berbeda dengan syariat Nabi Isa dan Nabi Musa. Nah, Rasul itu membawa syariat baru. Sedangkan seorang Nabi, mereka datang memperkuat syariat yang sudah ada,
menemani Nabi yang sudah ada membawa syariat. Seperti Nabi Musa bawa Taurat, ada syariat dengan Nabi Musa. Nabi Harun bersamaan dengan Nabi Musa, ya, bersamaan dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Harun tidak dapat kitab suci, tapi fungsi Nabi Harun memperkuat Nabi Musa. Nah begitu, Nabi memperkuat Rasul yang ada pada masanya. Ya, maka boleh ada dalam satu masa lebih daripada satu orang Nabi, boleh daripada lebih daripada seorang Rasul, nah, boleh ada. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang sendiri, ya, datang sendiri, ya. Tapi beliau mampu untuk mengubah bagaimana orang Arab yang keras dan bengis pada saat itu mampu beliau ubah. Dengan apa beliau ubah? Dengan akhlak yang mulia beliau. Dengan beliau bawa Al-Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Al-Quran menyuruh seseorang berbuat, Nabi juga berbuat demikian. Lemah lembutnya Nabi kita Muhammad SAW itu yang menjadikan mudah untuk akhlak mulia, itu yang menjadikan orang mudah untuk berubah. Makanya kalau ada kasih nasihat kepada orang lain, kalau dia marah, saya mau kasih nasihat Ustaz, tapi dia marah dia, berarti jangan tuduh dia nggak benar, tuduh dulu kita, mungkin saya salah kasih nasihat. Yang namanya nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi saudara kita, itu makna nasihat. Kalau selama kita mau memberikan kebaikan padanya, mana mungkin pula dia marah. Berarti selama ini saya salah kasih nasihat. Ada banyak nggak di sini orang yang nggak sholat? Banyak tidak orang yang nggak sholat di kampung kita? Kenal orangnya? Bagus. Kenal orangnya ya? Nah, meninggalkan sholat itu adalah kemungkaran. Sama dosanya dengan berzina, itu dosa besar. Sama dengan dosa berzina, mencuri, membunuh. Ya dia, ayahnya aja dia, ibunya dia, mana saya yang bukan keluarganya? Gimana saya ngomong? Betul begitu? Oke. Diberitahu aja kayak gini. Betul begitu? Salah. Berpikir demikian salah. Keluarganya nggak menasihati dia. Keluarganya dia, saya tahu itu orang kampung sini, kawan dia, saya akan ngomong. Apa yang bikin kau nggak sholat? Kenapa? Kenapa nggak sholat? Kamu nggak tahu baca doa ya? Belum belajar ya? Jangan tunggu dulu dia malas, jangan. Tapi mungkin dia belum bisa. Yuk kita belajar sama-sama. Ada ustaz yang bisa mengajarkan kamu diam-diam, nggak ada yang tahu. Mungkin dia malu karena udah besar, nggak tahu doa, pergi sholat ke masjid lagi ketahuan nggak bisa sholat. Malu itu betul, malu. Makanya dia nggak pernah pergi ke masjid karena nggak bisa sholat kadang, nggak tahu doanya. Maka bisikan secara rahasia, ada yang tahu, kamu nggak tahu cara sholatnya ya, nggak tahu doanya ya. Ayo aku ajarkan. Gimana sholat yang simpel? Contoh misalkan, ini kan menasehati, berikan kebaikan pada dia, nggak akan marah. Tapi kalau di depan orang, kamu nggak pernah sholat ke masjid, gimana kamu ini? Kalau kamu nikahnya nggak akan pergi kamu, marahlah dia. Karena apa? Caranya salah. Diam-diam menasehati orang, cara kebaikan, pasti nggak akan marah. Kalau contoh kasus aja ini ya, kalau ada saudara kita yang kita kenal, dia nggak sholat, nggak menjaga sholat, PR bagi yang hadir hari ini untuk ngomong. Paham? Ini PR nih, PR setiap kita. Ada yang nggak sholat bersama dengan saya. Kalau pun sholat ya seminggu sekali, ya. Maka Jumat ataupun hari raya saja gitu. Mari ngomong aja, apa masalahmu? Ya, saya punya ustaz yang dia bisa tahu, bisa mengajarkan sholat simpel mudah kok. Dia nggak ketahuan sama yang lain. Sama calonmu juga nggak akan ketahuan, tenang aja. Nah, gitu. Pasti dia akan ketahuan coba ya. Bagaimana akhir nasib daripada laki-laki yang dalam surat Yasin itu? Bagaimana nasibnya? Kan sendirian itu. Sendirian. Berbeda dengan orang ramai. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani
Dikatakan kepada laki-laki ini, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Para ulama tafsir mengatakan, bagaimana dikatakan laki-laki masuk ke dalam surga? Bahwa nasib laki-laki ini akhirnya dibunuh oleh kaumnya karena berani mengajak kepada kebenaran sendirian, gak dibantu. Dibunuh. Langsung turun malaikat mengatakan, masuklah engkau ke dalam surga. Lalu qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia lihat setelah dia meninggal, langsung pintu surga terbuka baginya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Andai kata kaumku mengetahui nasibku hari ini seperti ini. Bima ghafara li rabbi, di mana Allah telah mengampuniku. Wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana nasib akhir daripada laki-laki ini? Rugi tidak hidup ini? Rugi tidak? Tidak rugi kalau kita akhiri kehidupan kita dengan kebaikan. Jangan merasa rugi untuk berbuat kebaikan walau sendirian, karena ujungnya adalah seperti laki-laki ini, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya dan dijadikan orang-orang yang mukramin, yang dimuliakan. Ini perlu kita ketahui akhir ujung nasib ini laki-laki ini sebagai pelajaran bagi kita, yang kalau seandainya amar ma'ruf nahi munkar walau sendirian tidak akan pernah rugi usaha kita. Ucapan kita dicatat oleh Allah, walaupun hasilnya ada hasil nggak laki-laki ini? Ada hasil nggak bahwa orang yang diajak itu semua masuk mengikuti Rasul? Nggak ada hasil, justru dianya yang korban. Tapi apakah itu rugi? Enggak. Allah catat semua amal kebaikan, Allah balas semua amal kebaikan. Makanya sebenarnya saudara yang dimuliakan Allah, mana lebih baik diam atau ngomong dalam hidup? Kata ada pepatah mengatakan diam itu dari emas, ngomong itu, kalau diam dari emas berarti ngomong dari permata. Hah? Dari apa? Ya dari perak, alam paling kurang besar kan? Berarti kalau begitu lebih baik tidak banyak ngomong daripada banyak ngomong. Salah. Sekali lagi salah. Hadis Nabi nggak demikian. Hadis Nabi justru terbalik. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik. Yang beriman dengan Allah dan hari akhirat banyak ngomong. Ngomong apa? Yang baik. Kalau nggak ada yang baik, auliyasmut. Kalau nggak ada, baru kau diam. Nggak ada kebaikan yang bisa saya sampaikan, nggak ada kebaikan yang bisa saya ajak, nggak ada kebaikan yang bisa saya omongkan. Ya udah, saya diam. Diam pilihan terakhir, bukan pilihan awal. Sunnah Nabi falyatul khairan. Kita hidup untuk banyak mengucapkan yang baik, sehingga dengan banyak kita mengucapkan yang baik, segala bentuk perkataan yang jahat itu nggak sampai kepada kita. Kenapa? Orang terus banyak menyampaikan yang baik-baik saja, sehingga yang jahat-jahat, yang tidak benar itu nggak akan sampai kepada kita. Kenapa? Orang ngomong yang baik-baik aja. Tapi hari ini gara-gara pepatah itu bahwa diam itu lebih baik, akhirnya orang yang baik pun diam. Udah, akhirnya orang yang jahat yang, kalau bahasa orangnya cibul. Cibul itu adalah suka berani ngomong apa aja gitu. Justru itu yang muncul karena dia bodoh. Oh benar, akhirnya dia ngomong. Sedangkan orang yang benar, orang yang baik, karena mengatakan diam daripada emas, dia udah pilih emas terus. Tapi emas kosong, gak ada apa-apanya. Emas bodoh. Falyaqul khairan, katakan yang baik. Aktiflah. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Nabi suruh kita banyak diam atau banyak ngomong. Bukan cuma ngomong, tapi banyak ngomong yang baik. Itu disuruh sama Nabi kita, bukan disuruh dia. Paham? Oke, baik. Kalau begitu, mari ngomong yang baik-baik. Kalau ada pertanyaan, tanyakan yang baik-baik. Lagi akhir Desember Ustaz ya, hubungan dengan hari raya agama sebelah, kapan tak lagi
tahun baruan Ustaz. Ya. Ini kan banyak fitnah mengenai itu, mereka selalu memfitnahkan supaya kita mengucapkan selamat kan, apalagi tahun baruan itu. Jadi kira-kira selaku kita muslim yang baik itu seperti apa Ustaz kita Ustaz? Selamat namanya. Selamat hari raya mereka gitu atau nanti tahun baruan. Kira-kira sikap kita yang baik seperti apa? Baik, ya. Bagaimana kita mengucapkan selamat hari raya Natal misalkan kepada orang yang Nasrani, Kristiani yang hidup bersama dengan kita atau mungkin tidak hidup bersama dengan kita. Saudara yang dimuliakan Allah, kami ingin sampaikan yang pertama bahwa masalah mengucapkan selamat hari raya Natal ini, ya, masalah ini hanya kita sampaikan kepada orang yang memang dia ada berhubungan dengan orang saudara yang Nasrani. Yang gak ada hubungannya dengan saudara yang Nasrani, gak ada urusan dengan Anda diam saja. Ya, masalah ini bagi mereka yang memiliki saudara, tetangga ataupun teman sejawat, ya, dalam perusahaan, dalam tempat kerja yang dia itu Nasrani, setiap hari dia berjumpa. Bagaimana ini berlaku bagi mereka? Sedangkan kita di sini yang Karanganyar ini diam adem-adem aja, gak ada masalah apa-apa, gak tahu pun hari raya awal tahun, akhir tahun, udah diam aja, gak ada urusan kita dengan masalah itu urusan dengan orang. Kita gak ikut campur. Oke. Kalau seorang dia punya saudaranya yang ini orang Muslim yang punya saudaranya yang Nasrani, misalkan teman sejawatnya, tetangganya, bahkan dia tinggal di tempat minoritas. Artinya di kampung itu dia Muslim sedikit, orang Nasrani lebih banyak, tapi mereka hidup rukun tetangga di situ dengan baik, misalkan. Bagaimana dia mengucapkan itu atau tidak? Kalau dia mengucapkan, apakah dia jadi kafir, akan jadi berbuat maksiat dan yang lain? Saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama, kalau kita lihat fatwa ulama Saudi, kita akan melihat bahwa ulama Saudi akan mengatakan bahwa tidak boleh mengucapkan itu sama sekali. Kalau kita lihat fatwa pada ulama Azhar, di tempat kami belajar, maka fatwa ulama Azhar memilah-milah. Gak boleh langsung kita katakan bahwa dia itu kafir gara-gara mengucapkan itu. Begini, karena apa? Di dalam mengucapkan selamat hari raya Natal itu ada dua hal yang perlu dipisahkan. Yang pertama adalah masalah akidah, yang kedua adalah masalah kewajiban sesama manusia atau hubungan sesama manusia. Kalau bukan kewajiban, tapi itu adalah masalah hubungan sesama manusia. Orang yang mengucapkan misalnya selamat Natal, apakah dihukum orang itu meyakini keyakinan agama orang Kristen atau tidak? Secara real yang mengucapkan itu nggak meyakini bahwa mereka memiliki akidah yang sama, bahwa meyakini akidah mereka enggak. Tapi ucapannya karena nggak enak ataupun karena memang ya karena saya punya hubungan baik dengan dia, saya ucapkan selamat kepada engkau pada hari ini misalnya. Dia ucapkan selamat bukan pengakuan terhadap akidah kebenaran agama itu, bukan, tapi dia meyakini bahwa tapi adalah karena ada hubungan saja. Yang tidak ada hubungan kita dengan mereka, ya sudah, nggak usah. Kita diam saja. Itu lebih baik dalam hal ini. Jadi orang yang mengucapkan selamat itu adalah kita maknakan dalam hubungan kemanusiaan saja, bukan hubungan akidah. Karena nggak ada orang yang mengakui, orang yang mengucapkan itu berarti sudah pasti mengakui keyakinan bahwa benar agamanya. Jadi dipilah-pilah, dipisah-pisah. Jadi nggak boleh juga kita mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengucapkan itu, berarti dia itu orang sudah mengakui agama itu. Nah, banyak yang mengucapkan itu nggak mengakui kebenaran agama itu. Masalahnya masalah hubungan tetangga atau hubungan saudara, hubungan yang baik. Bukan hubungan akidah, tapi hubungan kemanusiaan. Nah, kalau seandainya makna maksud dia itu adalah selamat atas dasar itu, maka itu tidak mengganggu akidahnya. Nah, sebagai dari ibu-ibu ini ada yang nanya, sebagai penutup tahun baru Ustaz, tahun 2021, mana yang lebih baik bagus kita baca? Surat Yasin atau surat Kahfi atau baiknya berzikir? Penutup tahun baru atau menyambut tahun baru atau penutup tahun ini, apa mana yang lebih bagus kita ucapkan atau kita baca? Adakah ayat-ayat khusus yang kita baca? Gak ada ayat zikir khusus untuk yang kita bacakan untuk ini untuk akhir tahun. Ini adalah tahun Masehi. Di dalam agama kita, tahun itu dihitung bukan memakai tahun Masehi, tapi Hijri, penanggalan bulan.
bayar zakat. 1 tahun itu 1 haul dihitung dari haul yaitu Qamariyah. Bukan tahun ini, bukan Januari, Februari, Desember, bukan itu yang dihitung, bukan tahun itu yang dipakai. Tapi apa juga tahun Qamariyah. Ya, mulai daripada Muharram. Ya. Itulah perhitungan tahun. Umur kita juga sebenarnya dihitung dengan Qamariyah. Maka 1 tahun saya harus bayar zakat. Tahun apa? Tahun Qamariyah. Bukan tahun ini, nggak pakai tahun ini. Perhitungannya itu. Jadi kalau ditanya akhir tahun, awal tahun, Muharram nanti. Baru ini sudah kita akhir tahun. Yang belum bayar zakat terus. Yang belum tunaikan ini, begitu juga perhitungan umurnya dihitung dengan tahun itu. Cuma setelah Belanda masuk, tahun Qamariyah itu tersisihkan, tahun yang masih ini yang dipakai. Itu perubahan, dulunya nggak demikian. Ini perubahan kayak kita. Maka hari ini buat apa namanya? Buat Jumat saja. Jumatnya dihitung dengan Jumat tahun Masehi. Jumatnya ini, Jumat pertama, Jumat kedua mana? Jumat kedua Desember, Jumat ketiga Desember. Sampai orang masjid juga pakai itu. Sudah gaya hidup kita seperti itu. Pada dasarnya adalah pakai itu. Sampai hari ini kita tanya bahwa itu awal Ramadan kapan ya? Awal Ramadan ditanya kapan? Ya awal Ramadan lah. Hei, awal Ramadan kapan? Ya saat awal Ramadan nanti. Begitu ya, 1 Ramadan maksudnya. 1 Ramadan jatuhnya kapan ya? Ya 1 Ramadan. Di bulan Ramadan kita udah linglung, sudah nggak tahu lagi kapan bulan Ramadan. Ya, ada yang nanya bahwa 1 Januari itu kapan? Nah, nggak ada. 1 Januari ya, tunggu saja. Maksudnya semua Ramadan ini dengan tanggal masih kapan ya? Karena kita udah pakai tanggal ini, nggak pakai dari tanggal itu. Orang Aceh juga begitu. Tsunami kapan tadi? 26 Desember. Hilang kan? Nggak ketahuan. Karena itu sejarah penting. Tsunami Aceh terjadi kapan? Bulan Qamariyah kapan? Sehingga sejarah bulan Qamariyah hilang. Yang ada tinggal sejarah Masehi. Setelah itu generasi kita setelah itu juga hanya mengenang Masehi itu. Gak ada lagi sejarah bulan Qamariyah dalam hidup kita. Padahal banyak sejarah dalam hidup kita pada tanggal-tanggal tersebut, tanggal Qamariyah. Sebenarnya perhitungan dalam Islam perhitungan itu. Masuk tahun baru kapan? Masuk bulan baru kapan? Mulai maghrib masuk bulan baru. Tapi kalau masuk tanggal baru mulai maghrib itu menurut Qamariyah. Tapi kalau Masehi 00, merconnya itu pas 00 itu, jam 12 baru masuk tanggal baru. Itu buatan manusia, nggak ada begitu. Kalau di dalam Islam begitu tenggelam matahari udah berganti dengan tanggal baru. Makanya kita sholat tarawih kapan? Ya, udah puasa belum puasa lagi. Tarawih sudah malam ini terus tarawih. Kenapa? Esok puasa udah. Kenapa? Udah masuk bulan Ramadan nih. Kapan masuk bulan Ramadan? Tenggelamnya matahari daripada akhir bulan sebelumnya masuk bulan itu masuk tanggal baru. Kapan tenggelam matahari? Itulah penanggalannya masuk tanggal baru. Ini nggak tunggu detik pas 2, 1, kapan? Jam 12 malam. Nggak ada itu. Bukan di saat itu. Ya, Allah yang menentukan masuk tanggal baru, tenggelamnya matahari masuk tanggal baru. Nah, beda. Jadi kita harus apanya usah pada malam tahun baru. Ya nggak ada apa-apanya, bukan tahun baru. Tahun baru kita tahun baru Hijri yang nanti. Ya biasa saja. Cuma usah apakah nggak boleh kita ambil hikmah? Boleh. Kalau mau ngambil hikmah di tahun baru boleh, silakan. Ya paling kurang kan untuk mengenang bahwa ini udah tempat tua. Ya banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, perbaiki amal soleh kita, bertobat dari dosa-dosa kita. Itu nggak mesti harus tahun baru, kapan aja. Maka kalau ditanya ada zikir khusus, nggak ada zikir khusus untuk masalah tahun baru, apalagi tahun baru Masehi. Tapi berzikir kapan saja, di mana saja, itu baik. Baik baca Al-Quran silakan, zikir juga baca Al-Quran itu nggak semua baca Al-Quran zikir ramai-ramai yang saling mengingatkan satu sama lain. Ada seperti ini kan zikir juga ini, saling mengingatkan, saling menasehati. Nah kalau nanti tahun baru datang Ustaz, daripada orang buat macam-macam, kalian buat zikir aja biar orang nggak pergi mana-mana. Bagus, itu hanya trik berdakwah saja. Daripada orang main berjun, main ini main itu, ya udahlah kita buat acara
ada makan-makannya, ada sholat, ada zikir, ada tausiahnya. Setelah itu makan-makan rame-rame daripada buat macam-macam. Itu trik dakwah saja itu, bukan sunnah yang harus diikuti. Bukan, itu trik berdakwah saja untuk menjaga orang daripada hal-hal yang tidak baik. Kita baca sholawat atau istighfar, kedua-duanya baik, jangan mempertentangkan. Gak sanggup berselawat istighfar, istighfar apa? Istighfar kita minta ampun. Bahwa Nabi SAW beliau beristighfar dalam setiap hari sampai 70 sampai 100 kali. Ya, istighfar beliau minta ampun pada Allah, padahal Nabi gak berdosa, tapi istighfar setiap hari beliau. Kita juga begitu, istighfar, ingat dosa istighfar, ingat Rasulullah berselawat. Jadi jangan misalkan mengatakan ini banyak selawat atau istighfar ya. Kalau saya selawat, kalau saya istighfar, kalau istighfar, kalau selawat, saya mau yang terbaik saja lah. Jangan. Kita hidup gak mampu dengan satu model. Pada saat ingat Nabi, selawatlah kepada beliau. Pada saat ingat dosa, istighfar. Begitu. Ingat dosa, istighfar banyak-banyak. Ingat ketika kita sendiri, ya, termenung sendiri, ingat masa muda kita, masa dulu kita, ada dosa kita. Setiap dosa kita yang kita beristighfar kepada Allah, minta ampun, dan kita tak akan mengulangi istighfar terus. Pada saat kita rindu kepada Nabi SAW, kita berselawat kepada beliau, selawatlah. Begitu saudara dimuliakan Allah. Teruslah begitu. Siapa yang banyak berselawat dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang banyak istighfar akan terjaga daripada dosa. Kedua-duanya dihadirkan. Apa yang menyebabkan seseorang dikatakan lemah imannya selain berdiam diri ketika melihat kemungkaran di atas muka bumi Allah? Apa lagi yang membuat orang lemah iman? Kalau Ustaz tadi bilang bahwa apabila seseorang melihat kemungkaran diam saja, itu kan adhaful iman, orang-orang yang lemah imannya, ya kan? Orang yang malas melakukan kewajiban itu lemah iman juga. Sedang lemah iman, kewajiban dalam hidupnya sholat, masih malas dia melakukan dan menjaganya tepat waktu bersama-sama di masjid. Ada alasannya banyak, ada hal saja yang terjadi dengannya, malah itu bagian daripada lemah iman kita. Lemah iman kita, padahal kewajiban nggak bisa ditolerir. Engkau harus melaksanakan sholat 5 waktu, nggak boleh tidak pada waktunya, nggak boleh di luar waktu, nggak bisa ditolerir. Sebagian daripada lemah iman. Kemudian juga apa? Lemah iman adalah ketika kita jauh daripada Al-Quran. Itu lemah iman kita. Al-Quran itu cager, betul-betul cager dia. Kalau jauh daripada cager HP ini, maka makin lama makin low by dia, low. Tapi kalau selalu tersambung dengan itu, maka energi terus ada. Jauh dengan majelis zikir, majelis saling menasihati, majelis ilmu, bikin lemah iman kita. Jauh daripada guru kita yang mampu mendidik kita, mengajak kita kepada kebaikan, lemah iman kita. Karena dekat dengan guru kita, orang yang mampu mendidik, menasihati pada kebaikan, itu juga membuat energi iman kita bertambah. Jauh dan jarang kita majelis zikir, majelis ilmu, jauh dari masjid juga lemah iman. Jauh dari masjid. Karena masjid ini, ya, kalau Al-Quran tadi itu adalah catur yang berada di bawah kemana-mana, masjid ini adalah gardu listriknya, tempat di mana energi listrik ini dibangkitkan di tempat kita. Dari sini muaranya disalurkan ke tempat lain. Maka orang yang selalu ke masjid, dia sedang langsung berhubungan dengan energi kuat dalam hidup. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman, kata Nabi. Kalau engkau melihat orang yang selalu mondar-mandir tiap hari dia ke masjid, lalu lalang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia itu beriman, kata Nabi. Jadi dari sini saya ini memperkuat iman, jaga masjid, jaga ke masjid untuk memperkuat iman kita. Kemudian jaga apa lagi? Jaga amal soleh kita. Kalau amal soleh kita hari-hari berkurang, tak semangat kita, itu akan melemahkan iman kita. Jaga amal soleh setiap hari. Ada 1-2 hal yang kita jaga terus, itu untuk memperkuat iman kita. Ada 1 amal soleh yang kita lakukan setiap hari. Kalau tidak ada kepada manusia, paling kurang kepada Allah. Istighfar kita, tahmid kita, zikir kita pada Allah, itu amal soleh juga, itu paling kurang pada Allah. Tapi kalau mampu pada manusia, ada amal soleh hari ini yang melakukan pada manusia, maka itu insya Allah memperkuat iman kita.
mengenai filsafat Ustaz. Nah, masuk filsafat ini. Saya berulang tadi. Sudah masuk pertanyaan. Mengapa sebagian orang yang mendalami ilmu filsafat justru tidak meyakini salah satu agama? Hah? Betul begitu? Ada yang mendalami filsafat udah tak beragama lagi dia. Apakah betul? Ada. Ada orang yang mendalami filsafat, ilmu filsafat, tapi kemudian dia tidak mendalami agama. Menunjukkan bahwa dia belajar filsafat sebelumnya memang tak tahu agama, tak tahu agama sama sekali, tak paham agamanya, tak punya identitas keimanan selama sebelum dia belajar itu. Maka ketika dia belajar filsafat sudah nggak ada kendali lagi karena sebelumnya memang nggak punya apa-apa. Beda dengan di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu siapa yang belajar agama, belajar filsafat, akidah dan filsafat. Akidahnya kuat, filsafat diajarkan. Untuk apa? Untuk memperkuat akidah dia. Nggak goyang lagi. Kita hari ini kalau ada di perguruan tinggi di negeri kita, filsafat, jurusan filsafat, akidahnya nggak tahu apa-apa dia. Udah filsafat aja doang. Nggak boleh di dalam Islam belajar filsafat, belajar pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam. Setelah kita memiliki akidah yang kuat, iman yang bagus, baru kemudian kita belajar yang salah itu apa. Kalau kita sudah tahu yang benar, diajarkan yang benar apa, baru belajar yang salah. Tapi orang nggak tahu yang benar apa, yang salah terus dia pelajari, ya udahlah. Orang belajar aliran sesat, aliran yang benar belum tahu lagi, udah aliran sesat dia belajar di mana? Sesat lah dia, ya kan? Begitu, bukan cuma filsafat, yang lain juga begitu. Makanya aliran sesat kadang banyak berkembang di kalangan kita sama orang-orang yang agamanya sendiri dia belum tahu. Kita harus sunnah wal jamaah, ya, udah tahu nggak harus sunnah wal jamaah? Enggak, jarang ke masjid juga, nggak pernah hadir masjid itu. Begitu datang ada yang ustaz katanya, ustaz jenggotnya tebal, ya, dan jubahnya besar, ya, mengajari khusus di rumahnya, katanya nggak boleh datang orang-orang lain, jadi khusus ini, pengajian kita saja khusus ini. Tertutup, nggak boleh diketahui semua. Kenapa? Inilah kebenaran yang sebenarnya. Udah hebat sekali Ustaz. Ya. Memang baru kali ini ngaji dia. Sebelumnya tak pernah ngaji, masuk aliran sesat. Akhirnya dengan cara yang demikian. Dengan cara yang demikian. Anak-anak muda kami juga, kawan-kawan yang remaja, begitu juga anak-anak mahasiswa, seperti itu juga. Selama ini nggak pernah dia belajar tentang Ahlussunnah wal Jamaah misalkan. Setelah itu ada kajian khusus ini. Kajian sunnah, apalah nama macam-macam. Tapi ini nggak boleh diekspos keluar. Yang masuk belajar sama kita itu harus di screening, harus di hati-hati, nggak boleh orang lain. Kita aja, nggak boleh share di Facebook. Begitu aliran sesat bermain, dia sembunyikan dirinya, nggak boleh ada ketahuan sama orang lain. Dan disasar orang-orang yang selama ini belum paham apa-apa, nggak pernah punya pemahaman yang benar. Dimasukkanlah pemahaman yang lain, baru hebat sekali, mantap kali. Memang selama ini nggak pernah ketahuan yang mantap lebih daripada ini. Nah, tapi kalau kita punya pengalaman sebelum itu, pemikiran sebelum itu, mental itu semua. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta didik saya menanyakan tentang puasa Asyura. Kok bisa menghapuskan dosa setahun lalu dan dosa yang akan datang? Secara logika saya tidak bisa menjawab. Mohon bantuannya. Ini dosen kan nanya soal ujiannya sama saya belum? Ini dosen ini. Nah, peserta didik saya menanyakan tentang bahwa puasa Asyura itu ya tukaffiru sanatan madhiyah, bagaimana bisa menghapus dosa setahun yang lalu? Masa satu hari berpuasa ampun dosa setahun yang lalu? Enak kali lah gitu. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah, di dalam Islam ini ada kaidah-kaidah yang perlu kita pahami. Dalam Al-Quran misalkan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus sayyi'at. Sayyi'at itu apa? Sayyi'at itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Seseorang yang berbuat kebaikan, dia ada kemudian dosa besar dan dosa-dosa kecil yang terjadi dengannya hari-hari, kebaikan dia itu bisa menghapus. Tapi kalau kabair, dosa besar, gak akan terhapus dengan kebaikan. Makanya dosa itu dua, ada kabair, ada sayyiat, ada dosa besar, ada dosa kecil.
Al-jum'atu ila al-jum'ati, kata Nabi. Ramadan ila Ramadan. Salawatul khams, al-jum'ati ila al-jum'ati, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratin ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, kata Nabi. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, bulan Ramadan ke bulan Ramadan, itu bisa menjadi mukaffirat, penghapus dosa, kata Nabi. 5 kali kita sholat setiap hari, itu 5 kali kita sholat itu untuk menghapus dosa-dosa di antara sela-sela sholat kita itu. Kalau jaga sholat 5 waktu terus, ibaratkan mandi 5 kali dalam sehari, jadi itu akan menghapus dosa kita, menghapus semua daging-daging pada tubuh kita. Begitu dengan dosa-dosa kecil. Begitu juga Jumat ke Jumat, Jumat lalu Jumat ini kita jaga 2 Jumat, maka dalam sepekan itu ada dosa-dosa kecil kita terhapus gara-gara 2 Jumat ini. Bulan Ramadan lalu, bulan Ramadan tahun ini kita jaga 2 Ramadan, itu akan menghapus dosa kita setahun. Harian, mingguan atau pekanan, kemudian tahunan. Itu penghapus dosa, mekanisme penghapus dosa. Apalagi dengan puasa Asyura, boleh, kenapa tidak? Tetapi dosa kecil, bukan dosa besar. Logis jadinya, kenapa? Ya dia ada kebaikan yang dia buat, boleh. Ada kebaikan di sana yang tidak terhapus dengan disaring pertama dengan saringan harian, yaitu sholat 5 waktu disaring lewat hasilnya dosanya yang tidak terhapus. Maka ada saringan pekanan, kapan? Jumat dengan Jumat. Jumat dengan Jumat masih ada juga yang lolos. Maka ada saringan tahunan, apa? Ramadan. Ramadan, ya. Ada dosa-dosa itu. Ada lagi yang tinggal. Kita kenapa? Awal tahun nanti Asyura. Yang tinggal daripada itu semua awal tahun nanti. Logis, kenapa tidak logis? Tetapi bukan dosa besar. Lalu kalau dosa besar gimana, Ustaz? Dosa besar mekanisme taubatnya bukan dengan puasa sehari, nggak bisa. Maaf, dia membunuh, dia mencuri, na'udzubillah, dia berzina, dia memfitnah orang lain, dosa besar. Ya, sekian, terima kasih. Kita berdoa, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-mu'minin wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di taqwa innal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghani ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika 'amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aslih fasada qulubina, Allahumma aslih fasada qulubina waj'alna bi rahmatika ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.